Shalom, kembali lagi kita di dalam ibadah online GBK Laguna Pluit. Di tahun yang baru ini kita percaya penyertaan Tuhan terus menyertai kehidupan kita semua. Kembali lagi kita di hari Minggu 3 Januari 2021. Biarlah kita boleh masuk di dalam tahun integritas ini dengan penyertaan dan perlindungan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita. Sekalipun masih tengah-tengah pandemi, kita percaya Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kita. Mari kita siapkan hati kita untuk memuji, menyembah Tuhan, bahkan mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan kita akan berdoa bersama bersama-sama. Mari kita angkat satu pujian, kami memuji kebesaran-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkaulah Tuhan yang layak kami tinggikan dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi penyelamat bagi setiap kehidupan kami. Dan hingga sampai dengan hari ini dan untuk selama-lamanya, damai dan kasih-Mu Tuhan menyertai setiap kehidupan orang percaya. Kembali Tuhan, sebelum kami memuji menyembah Engkau lebih lagi dalam ibadah ini, kami mau menaikkan doa syafaat kami buat bangsa Tuhan sampai kepada gereja kami. Berkati kami Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuasa darah domba Allah, sehingga tidak ada Tuhan manifestasi roh jahat Tuhan, atau kuasa si iblis Tuhan yang akan menyerang kami secara pribadi Tuhan, akan menyerang keluarga kami, pasangan hidup kami, anak kami, orang tua kami Tuhan, kerabat kami Tuhan, teman-teman kami Tuhan, karena semuanya
ada dalam lindungan darah anak domba Allah yang telah mati buat kami semua, menebus dosa kami dan mengalahkan kuasa maut. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan doa syafaat kita buat bangsa kita sampai kepada gereja kita. Mari angkat tangan dulu bersama-sama, kita mau bersyafaat. Bapa kami dalam surga, kembali Tuhan kami menaikkan doa syafaat kami di pagi hari ini untuk bangsa kami Indonesia. Kami perkatakan dengan iman, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia, Shalom Indonesia. Karena kami percaya damai sejahtera Tuhan akan turun dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai dengan Pulau Rote. Biarlah kiranya Injil-Mu Tuhan akan diberitakan di kota-kota, di desa-desa, di gunung-gunung, di pantai-pantai, di pulau-pulau. Karena kami percaya Indonesia adalah biji mata Tuhan. Akan ada terjadi transformasi besar atas bangsa kami Indonesia. Banyak mulut akan mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah damai dan kasih Tuhan menyertai bangsa kami Indonesia. Terlebih lagi Tuhan, untuk pemimpin kami, Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo Tuhan, kami berdoa biarlah terus Tuhan berikan roh takut akan Tuhan. Berikan visi dan misi yang terbaik Tuhan untuk bangsa ini, supaya bangsa ini menjadi bangsa yang besar, bangsa yang benar-benar menjadi Tuhan, bangsa yang mandiri, bangsa yang dipenuhi dengan damai sejahtera, bangsa yang dipenuhi dengan belas kasihan Tuhan dan penuh kasih Tuhan satu dengan yang lain. Biarlah Bapak Presiden kami, Insinyur Joko Widodo, beserta dengan wakilnya Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, bahkan para menteri yang ada, pejabat-pejabat Tuhan yang di pemerintahan yang ada. Kami juga berdoa untuk aparat keamanan TNI Polri yang bekerja menjaga Tuhan kedaulatan negara kami. Kami berdoa berikan kuasa-Mu Tuhan, berikan roh takut akan Tuhan pada mereka, sehingga mereka boleh mewujudkan Indonesia yang bersatu, Indonesia yang dipenuhi dengan damai Tuhan. Sekalipun banyak perbedaan, tapi biarlah kiranya damai dan kasih Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini. Kami juga berdoa untuk pandemi COVID yang sedang terjadi Tuhan, yang melanda Indonesia, bahkan juga di negara-negara Tuhan, di segala penjuru dunia ini Tuhan. Kami berdoa biarlah kiranya pandemi ini segera berlalu, vaksin yang sudah ada, obat-obatan yang sudah ada yang dipakai Tuhan untuk menyembuhkan para pasien-pasien yang terkena positif, bahkan juga yang masih belum Tuhan. Biarlah vaksin ini Tuhan Engkau pakai Tuhan untuk menjadi jawaban untuk menyelesaikan pandemi COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Kau berikan kesehatan, kekuatan untuk para tenaga medis yang ada, para dokter, perawat, bahkan Tuhan segala yang terlibat di dalamnya Tuhan, bahkan pasien-pasien yang sudah positif, bahkan yang sudah disembuhkan, bahkan mereka yang meninggal pun Tuhan, kami berdoa keluarga diberikan kekuatan. Dan pada akhirnya Tuhan, kami percaya pandemi ini akan berlalu dengan campur tangan Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk kota kami tercinta, Jakarta Tuhan. Biarlah kiranya juga Jakarta dipenuhi dengan shalom damai-Mu Tuhan. Kami perkatakan shalom untuk Jakarta, shalom untuk Jakarta, shalom untuk Jakarta. Engkau berkati Jakarta dengan damai sejahtera-Mu. Jauhkan Tuhan kiranya dari angka kenaikan Tuhan daripada penyebaran COVID-19 ini Tuhan. Terlebih lagi juga di musim penghujan ini, kiranya dilalukan Tuhan bencana banjir atas kota kami Tuhan. Biarlah kiranya Kau berikan hikmat marifat kepada pemimpin kami, Bapak Gubernur kami, Bapak Anies Baswedan, beserta dengan wakilnya Bapak Riza Patria. Kami berdoa supaya mereka boleh memikirkan yang terbaik buat kota Jakarta, sehingga mereka punya roh takut akan Tuhan yang mereka boleh impartasikan kepada jajarannya, para staf-staf yang ada di pemerintahan Jakarta Tuhan, para wali kota, para kepala dinas yang ada, semuanya boleh bersatu padu untuk melawan COVID-19, bahkan juga untuk menanggulangi bahaya banjir. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah Jakarta dipenuhi dengan shalom dan damai sejahtera Tuhan. Dan Bapak, kami juga membawa Tuhan Gembala Sidang kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko Nyoto Raharjo, beserta dengan keluarga besar. Kiranya terus Tuhan berikan perlindungan dan kesehatan untuk terus menjadi pembawa pesan daripada Engkau Tuhan, yang membawa visi misi Engkau Tuhan kepada setiap gereja Tuhan yang ada di bawah naungannya, di bawah naungan GBI Gatot Subroto Tuhan. Biar kiranya setiap cabang-cabang yang ada Tuhan, bahkan untuk rayon-rayon, bahkan cabang khusus yang ada, semuanya Tuhan boleh terlibat untuk mewujudkan visi misi yang Tuhan berikan kepada Bapak Gembala Sidang kami, sehingga kami percaya semuanya hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati keempat wakilnya, juga berkati setiap gembala-gembala
rayon maupun gembala-gembala cabang khusus yang ada Tuhan, supaya mereka juga semua dipakai Tuhan untuk memberitakan kerajaan Allah sampai ke ujung bumi. Engkau berkati juga Tuhan khususnya untuk Bapak Karayon kami, Bapak Gembala Rayon kami, yaitu Bapak Pendeta Budianto Totong. Kau berkati keluarganya Tuhan, istri dan anak-anak kau berkati. Bahkan juga Tuhan, Engkau memberkati setiap cabang-cabang dan ranting yang ada di dalam pembinaannya Tuhan. Biarlah kiranya Rayon 1H boleh dipakai untuk Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah menjadi dampak, membawa terang atas segala Tuhan, dimanapun gereja-gereja Rayon 1H yang ada, boleh menjadi berkat dan boleh membawa jiwa-jiwa bagi Tuhan. Berkati Tuhan, khususnya juga untuk Bapak Gembala kami, Bapak Pendeta Aziz Gozali beserta dengan Ibu Margaret Tuhan. Berkati mereka Tuhan terus menjadi ibu dan bapak dan ibu rohani kami yang membangun setiap kerohanian kami, iman kami, percaya kami kepada Engkau yang tidak pernah putus. Bahkan Kau berkati ya Bapak, keluarga besarnya, anak cucunya Kau berkati semuanya, diberikan kesehatan dan dijauhkan dari pandemi COVID-19. Berkati Tuhan juga khususnya untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di GBI Care Laguna Pluit, bahkan para pekerja, para pelayan yang ada, biarlah mereka boleh tetap punya hati yang setia, iman yang setia kepada Engkau. Walaupun segala pergumulan boleh terjadi, masalah boleh terjadi, biarlah mereka terus boleh punya iman percaya dan berpegang teguh, berharap hanya kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Berkati Tuhan setiap jemaat dan para pengerja yang ada, biar mereka Tuhan boleh terus bersemangat, memuji, menyembah Tuhan, boleh berharap kepada Tuhan, dan terus mengandalkan Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat dan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapak. Berkati Bapak, masalah yang ada Kau berikan jalan keluar, dan segala yang memiliki kerinduan Tuhan di tahun 2021 ini pun mereka diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan setiap doa-doa syafaat ini ke dalam kuasa tangan-Mu. Bila ada iblis yang mencoba mengambil doa syafaat ini, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan kami ingin memulai ibadah kami di pagi hari ini, berkati setiap pujian penyembahan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita percaya bahwa pagi hari ini kita semua boleh bersuka cita dalam Tuhan. Amin. Sekali lagi saya mau sapa kita semua, Shalom. Salam sehat, salam sehati dalam Kristus Yesus yang terus memberikan kekuatan dan penyertaannya kepada kita. Dan salam integritas, karena tahun 2021 adalah tahun integritas bagi kita semua. Mari kita boleh memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Biarlah kiranya hadiratnya boleh ada tengah-tengah kita semua. Mari katakan seperti rusa.
Shalom saudara, puji Tuhan karena penyertaan Tuhan kita bisa masuk tahun 2021. Kita percaya bersama dengan Tuhan Yesus, tahun ini pasti lebih baik dari tahun 2020. Tahun yang baru, ada semangat melayani yang baru. Ada 3 prinsip yang harus kita miliki untuk memasuki tahun integritas ini. Yang pertama, memiliki pola pikir yang selaras dengan prinsip-prinsip kerajaan Allah. Prinsip-prinsip kerajaan Allah artinya mengikuti hal-hal yang Sang Raja tetapkan dan meneladani karakter Tuhan Yesus. Apa saja karakter yang menonjol dari Tuhan Yesus? Karakter Yesus yang paling menonjol adalah kasih. Kita dapat mengasihi orang lain dan diri sendiri karena Allah sudah lebih dulu mengasihi kita. Kasih manusia sangat terbatas dan kadang didasari oleh ada maunya. Tapi kasih Allah tidak terbatas dan tak bersyarat. Luar biasa kan? Roma 5 ayat yang ke-8 berkata, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Yuk terus belajar untuk memiliki karakter Yesus, yaitu kasih kepada semua orang. Ekspresi nyata dari kasih Kristus adalah mengampuni. Allah mau mengampuni kita, karena itu mari kita lepaskan pengampunan di awal tahun ini kepada siapa saja yang Roh Kudus ingatkan. Mengampuni bukan mengubah masa lalu, tetapi menjaga hati kita untuk tidak terikat dan terluka atas kejadian yang tidak menyenangkan. Ketika saudara mengampuni, hati kita dibebaskan dari perasaan negatif dan belenggu intimidasi. Karakter Kristus selanjutnya adalah memberi. Yesus betul-betul melayani para murid. Yesus fokus memberi teladan, waktu, dan hidupnya kepada murid. Dan lihat, apa yang 12 murid itu lakukan dampaknya sampai sekarang masih terasa. Itulah kekuatan dari memberi hidup. Yang kedua, memiliki pola hidup untuk memenuhi panggilan Tuhan. Dalam Kolose 3 ayat yang ke-17 dan 23, Allah menciptakan manusia agar kita memuliakan Dia. Bagaimana caranya? Yang pertama, gunakan semua talenta dan potensi untuk kemuliaannya. Apapun talenta dan potensi kita, gunakanlah untuk memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, gunakan semua fasilitas, materi, dan kemampuan untuk menyelesaikan amanat agung. Ayo terlibat di dalam Pentakosta ketiga ini untuk menuntaskan amanat agung. Jangan berkata kita tidak bisa apa-apa, karena sesungguhnya Tuhan sudah berikan kita kemampuan untuk bekerja di ladangnya. Yang ketiga, memiliki gaya hidup, doa, pujian, dan penyembahan. Gaya hidup doa, pujian, dan penyembahan adalah DNA gereja kita. Dan ini adalah motor untuk kita bisa bergerak maju di dalam pelayanan. Pastikan memasuki tahun ini roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Apakah saudara masih merindukan hadirat Tuhan? Hadirat Tuhan merupakan satu manifestasi kuasa Allah yang dapat dirasakan setiap anak-anaknya. Kita harus sesering mungkin masuk ke dalam hadirat Tuhan dan bertemu dengan Dia secara pribadi. Karena di dalam hadiratnya ada kelepasan, kekuatan, pemulihan, dan kesembuhan. Apakah saudara masih merindukan pengurapan dari Tuhan? Pengurapan adalah kemampuan ilahi yang memampukan kita untuk melayani Tuhan. Pribadi yang merindukan pengurapan Tuhan akan selalu dijauhkan dari kesombongan karena menyadari bahwa semuanya ini berasal dari Tuhan, bukan karena pengetahuan dan pengalaman belaka. Yang terakhir, masihkah kita menyembah Tuhan dengan roh kita? Bila kita sering berdoa dalam bahasa roh, maka roh kita akan lebih peka, sehingga kita akan lebih banyak mengetahui rahasia-rahasia sorgawi. 1 Korintus 14 ayat yang keempat berkata, orang yang berbahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Memasuki tahun 2021, ayo jangan sampai roh kita kendor. Jadi, jika saya rangkum, ada 3 sikap yang perlu kita miliki di tahun ini. Hidup sesuai prinsip-prinsip kerajaan Allah, jalani hidup yang sesuai dengan kehendak Tuhan, dan giat berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan. Saya percaya kita bersama-sama melangkah masuk ke tahun integritas dengan penuh semangat. Haleluya! Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita memperkatakan arti Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2.
Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Mari kita mau sama-sama memperkatakan visi dan nilai GBI Rayon 1H. Visi GBI Rayon 1H menjadi keluarga kerajaan Allah yang memenangkan jiwa-jiwa bagi dunia. Dengan nilai ikrar: 1. Integritas, 2. Keintiman, 3. Rendah hati, 4. Antusias inovatif, 5. Rela berkorban. Segala kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kita telah memuji menyembah Tuhan dan kita menaikkan doa syafaat kita. Dan biarlah di tahun yang baru ini, akan di minggu ini, gereja kita pun berulang tahun yang ke-12. Biarlah terus Tuhan tambah-tambahkan jiwa atas gereja kita, sekalipun masih melalui online. Kita semua percaya Tuhan akan berikan jiwa-jiwa baru yang boleh diberikan untuk kemuliaan nama Tuhan melalui gerejanya di GBI Care Laguna Pluit. Selamat ulang tahun buat kita semua. Boleh sapa kanan kirinya, selamat ulang tahun. Dan kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak Pendeta, Bapak Evangelis Heru, yang akan memberikan kita kekuatan, teguran dari Tuhan, bahkan kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan. Itu semua memberkati kita semua. Mari kita katakan seperti rusa yang haus. Seperti rusa yang haus, du aliran sungaimu, hatiku tak tahan bagaikan tanah yang gersang, bagai tanah gersang, nanti datangnya hujan. Begitupun jiwa kami Tuhan, begitupun jiwaku Tuhan. Sama-sama katakan, hanya
Kami bersyukur Tuhan untuk setiap pujian yang kami boleh naikkan bersama-sama Tuhan. Kami percaya dan yakin hadirat-Mu ada tengah-tengah kami. Terlebih lagi Tuhan untuk gereja kami yang saat ini Tuhan telah berusia 12 tahun. Biar kiranya Tuhan terus tambahkan usia gereja kami. Bukan hanya secara jumlah Tuhan, tapi juga secara kualitas Tuhan. Gereja kami memiliki pertumbuhan rohani Tuhan. Banyak jiwa-jiwa yang akan datang Tuhan. Tetapi persiapkanlah kami Tuhan, supaya kami Bapa semuanya, baik para pelayan, baik para Tuhan jemaat Tuhan yang sudah ada, boleh sama-sama menjadi Tuhan penjala ikan, penjala manusia bagi jiwa-jiwa yang terhilang. Dan kiranya Kau berkati Tuhan setiap kami. Biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar boleh menjadi kekuatan buat kami, menjadi pegangan hidup kami Tuhan. Berkati hamba-Mu Evangelis Heru, supaya boleh Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu yang menjadi perpanjangan lidah-Mu Tuhan. Memberkati kami semua. Segala anasir kuasa roh jahat yang mengganggu pemberitaan firman ini, kami tolak kuasanya, kami patahkan di dalam nama Yesus Kristus. Dan biarlah benih ilahi itu boleh tertanam Tuhan dalam setiap hati kami, bertumbuh, berkembang, berbuah, menjadi dampak buat kami secara pribadi, bahkan buat orang-orang sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kesehatan, kita masih diberikan kekuatan untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk kita masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sudah memuji dan menyembah Tuhan. Terlebih Tuhan, kami sudah meninggalkan tahun 2020 dan kami masuk di dalam tahun 2021 Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan kami percaya Tuhan yang sama di tahun 2020. Tuhan Yesus juga yang akan menyertai kami masuk di dalam tahun 2021. Kami nggak tahu Tuhan apa yang terjadi di tahun 2021, tapi kami percaya penyertaan-Mu sempurna untuk kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami ingin mendengar kebenaran firman-Mu, urapi hamba-Mu, urapi kami semua Tuhan. Biarlah Tuhan tolong kami dan Tuhan menolong hamba-Mu. Biarlah apapun yang hamba-Mu boleh sampaikan itu semua berasal daripada Engkau. Urapi hamba-Mu Tuhan, pakai hamba-Mu untuk menjadi selalu berkat bagi kami. Biarlah setiap firman yang keluar itu semua berasal daripada Engkau. Dan urapi kami semua Tuhan, biar Roh Kudus memberikan kami hikmat sehingga kami diberikan pengetahuan yang baru untuk kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan bersyukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kekuatan untuk kita boleh memasuki tahun yang baru. Sebelumnya saya mengucapkan selamat tahun baru untuk kita semua dan untuk seluruh jemaat dan pengerja di GBI Care Fluid. Biarlah Tuhan Yesus menyertai kita di waktu-waktu ke depan dan kita percaya pertolongan Tuhan dan perlindungan Tuhan sempurna atas bagi kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, pada pagi hari ini saya membawakan sebuah tema GBI Gatot Subroto saat ini masuk dalam tahun 2001, yaitu tahun integritas. Dan sangat bertepatan di minggu ini, di tanggal 3 Januari, kita merayakan ulang tahun yang ke-12 GBI Care Fluid. Tanpa terasa GBI Care Fluid masuk dalam tahun 2020. Dan bukan sesuatu hal yang mudah untuk dilewati di dalam masa-masa 12 tahun yang lalu. Saya mengikuti GBI Care mungkin belum waktu pas masih di Hotel Sano, tapi saya mengikutinya sudah waktu di Ruko. Waktu itu mungkin tempatnya nggak begitu besar seperti tempat sekarang di Laguna, tapi kita percaya di dalam waktu-waktu yang lalu 12 tahun bukanlah satu hal yang mudah, tapi kita percaya keunitian pengerja di GBI Care, bahkan kesatuan hati, bahkan integritas setiap jemaat dan pengerja di GBI Care semakin teruji dan semakin tajam. Saya percaya tahun integritas ini akan membuat kita semua semakin memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Bahkan Bapak Ibu, kalau mungkin ada beberapa pengerja yang tahu waktu saya bergabung di GBI Care pertama kali, saya melayani di GBI Care bersama dengan almarhum Pak Albert, yaitu Pak pemain musik keyboard di GBI Care waktu pas masih di Ruko waktu itu. Dan saya sangat salut dan kagum dengan satu kakak, yaitu Kak Lorenta.
WL yang sering ada di minggu pertama waktu perjamuan kudus. Beliau adalah orang yang luar biasa, dan kalau ada mungkin jemaat atau pengerja lain yang tahu waktu saya bergabung, yaitu Tante Koni, Tante Christine, Ibu Amo, masih banyak yang lainnya, Bu Akai mungkin ya, yang lain-lain semuanya, Bu Lili, semuanya lah tahu itu pertama kali saya bergabung di GBI Care itu di ruko itu, waktu masih di ruko itu saya tuh masih belum bisa apa-apa Bu, Bapak Ibu main musiknya. Jadi main musik ya main asal bunyi aja gitu. Jadi nggak ngerti intonasi, nggak ngerti cara-cara, nggak ngerti mana yang benar, mana yang salah. Jadi hajar aja, semua ngalir aja. Dan saya terbentuk oleh waktu. Di dalam proses dari 12 tahun GBI Care saya terbentuk luar biasa. Terlebih terima kasih untuk Kak Lorenta yang orang yang membentuk saya luar biasa, yang menyemangati saya untuk saya terus berlatih sehingga saya boleh terus melayani Tuhan. Dan itu bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu ketika proses itu terjadi. Ketika proses itu terjadi, saya mengalami banyak guncangan, bahkan sampai di titik dimana ya ampun, ini kok saya belum ada kemajuan. Dan sampai sekarang saya mungkin bisa aja main musik, tapi nggak terlalu hebat seperti yang lainnya. Jadi ada proses 12 tahun, dan bahkan di GBI Care pun mengalami proses. Jemaatnya pun semua diproses, bahkan setiap pengerja pun diproses, bahkan setiap hamba Tuhan pun diproses. Dan kita percaya 12 tahun untuk masuk dalam tahun yang baru nanti, di tahun yang ke-13, kita percaya GBI Care akan semakin luar biasa di hadapan Tuhan dan akan semakin menuai jiwa-jiwa yang baru. Dan kita percaya sekalipun di tengah pandemi saat ini, bahkan COVID-19 belum selesai, sudah ada lagi kita dengar info bahwasanya ada corona jenis yang terbaru di Inggris, yang dari Inggris. Kita percaya bahkan ada 18 negara yang sudah terdampak corona yang kedua ini. Dan kita percaya kita tetap dilindungi Tuhan sempurna dengan satu catatan, kita hidup benar di hadapan Tuhan dan kita memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Dan pada pagi hari ini kita percaya untuk memasuki tahun yang baru, tahun integritas, kita harus memiliki hati yang tulus. Kita harus memiliki sikap yang benar di hadapan Tuhan. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu untuk kita masuk pada pagi hari ini sebuah tema tentang integritas. Bapak Ibu yang terkasih, kalau seandainya kita melihat kata integritas, Bapak Gembala Sidang kita juga mendapatkan sebuah tema integritas, saya juga sempat kaget. Kenapa? Karena kalau Bapak Ibu mungkin ada yang mengingat, beberapa tahun, 2 tahun belakangan, yang 2 tahun yang lalu gereja kita ulang tahun itu, yang tahun yang pertama itu memiliki tema berbuah-buah. Lalu tahun yang kedua memiliki tema New Generation, artinya generasi yang baru. Tahun yang ini, tahun sekarang ini memiliki tema integritas, mengikuti tema pusat. Kalau saya gabungkan, berarti gereja sudah membuahkan generasi yang baru yang memiliki integritas. Artinya setiap kita sudah memiliki buah dan memiliki generasi yang terbaru dan memiliki integritas. Artinya bagaimana Bapak Ibu? Semua kita ini harusnya sudah berbuah, dan buah itu berasal dari pokok yang memiliki integritas. Termasuk saya yang dilahirkan dari GBI Care, saya yakin saya dilahirkan dari pemimpin yang punya integritas, dari gembala yang punya integritas, dari pengerja-pengerja yang punya integritas, dan dari jemaat-jemaat yang punya integritas. Salah satu contoh, ada 2 orang jemaat yang akan saya angkat pada pagi hari ini, tapi yang lain juga semuanya punya integritas. Tapi saya hanya mengangkat 2 saja Bapak Ibu untuk waktu yang takutnya terlalu lama. Saya punya waktu mungkin kurang lebih 20 menit, jadi saya hanya membagikan perikop bersingkat dan kesaksian singkat saja. Kalau seandainya saya mau bagikan yang pertama, jemaat yang punya integritas, yang menurut saya loh ya, pandangan saya, semuanya punya integritas, pengerja pun punya integritas. Tapi saya ambil contoh satu, almarhum Ibu Susani. Saya teringat almarhum Ibu Susani pada saat saya mau menyiapkan bahan khotbah ini. Beliau di tengah kesulitannya berjalan, beliau di tengah keterbatasannya usia, beliau di tengah kehidupan kesendiriannya. Beliau tidak pernah mengeluh, bahkan beliau selalu
tidak absen ke gereja. Beliau selalu datang ke gereja bersama Ibu Lili didampingin. Beliau naik tangga pun didampingin oleh Bu Lili waktu itu. Dan saya ingat banget ketika jemaat belum datang, dia sudah datang, dia sudah duduk di dalam gereja. Jemaat yang memiliki hati tulus, jemaat yang memiliki integritas yang seperti ini. Yang lain juga sama, Bapak Ibu, semua punya integritas. Lalu yang kedua yang saya mau kasih contoh gambarannya, yaitu salah satu pengerja kita, salah satu tim Praise and Worship kita, yaitu Kak Lorenta, yang tadi saya angkat di awal. Kak Lorenta, kalau Bapak Ibu mungkin tahu latar belakangnya, tempat tinggal beliau, dan mungkin tahu mengapa beliau alasannya melayani di tempat ini, di GBI Care. Mungkin kita juga nggak pernah paham ya. Kalau mungkin Bapak Ibu mungkin bangun tidur melek mata, oh ini hari Minggu, jam 10 kita harus ibadah. Bangun jam 9, mandi beres-beres setengah 10, atau mungkin bangun jam setengah 9. Untuk jemaat ya bangun setengah 9, jam 9 masih keburu. Tapi kalau untuk pengerja tidak bisa, karena jam 9 sudah ada doa. Bangun jam 9, setengah 10 mandi, beres-beres jam 10 naik. Tinggal naik pencet lift, lantai 28, naik satu tangga, nyampe ke gereja. Bapak Ibu, kalau Renta, dia harus jalan jam 7 pagi perkiraan. Dan dia sampai di gereja jam 9 pagi, 2 jam. Dia naik angkutan umum. Dia naik angkutan umum 2 jam. Rumahnya di Balaraja, kalau tidak salah yang saya ketahui. Rumahnya di Balaraja. Saya kenal beliau cukup lama dari GBI Care, masih di hotel, masih di ruko waktu itu. Sampai saat ini, beliau orang yang setia melayani Tuhan di tempat kita, meskipun jarak yang jauh. Dan yang saya tangkap dari beliau, bahwa pelayanan yang beliau lakukan dengan hati tulus, bukan karena sesuatu hal, bukan karena semata-mata persembahan kasih, bukan semata-mata karena memandang jemaat, tapi beliau lakukan karena beliau mengasihi Tuhan dan mengasihi jemaat Tuhan di GBI Care. 12 tahun beliau lakukan itu. Beliau bahkan melakukan itu sebelumnya di AKR, dan ini lebih jauh, beliau harus ke Pluit. 12 tahun beliau lakukan itu secara tulus, tanpa latar belakang yang tidak baik. Dan kita percaya bahwa kali ini kita belajar dari integritas para pelayan Tuhan dan jemaat. Bukan satu hal yang mudah Bapak Ibu untuk mendapatkan satu integritas. Bukan satu hal yang mudah untuk kita melakukan integritas, tapi kita percaya ketika kita melakukan sungguh-sungguh, kita melakukan dengan iman dan melakukan bersama Tuhan, kita pasti bisa. Mari kita masuk dalam poin kita. Kita akan lihat arti kata integritas terlebih dahulu. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu nanti melihat di Google atau di Wikipedia atau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata integritas itu Bapak Ibu mungkin nggak akan dapat artinya. Sebenarnya kalau saya cari itu, kata integritas itu berasal dari kata integer, dan bahasa Latin yang berarti artinya itu adalah bulatan atau utuh. Jadi integritas itu adalah satu keutuhan, sesuatu yang sifatnya nggak bisa bolong, nggak bisa ada lubang, nggak bisa kurangin sedikit, nggak bisa potong sedikit atau didiskon sedikit. Jadi sesuatu yang utuh, bulatan yang utuh. Jadi ada satu contohnya yang paling gampang seperti ini. Ketika seorang polisi menyerbu misalkan daerah Kampung Ambon, misalkan kalau tak Kampung Ambon tahu ya, di daerah Kapuk, misalkan dia menyerbu daerah Kampung Ambon, nah didapatkanlah misalkan di sana jenis-jenis narkoba, misalkan seperti itu, jenis narkoba seberat sekian ton misalkan. Nah lalu ada satu hal yang menarik ketika polisi ini menginterogasi para pelaku-pelaku misalkan seperti itu. Lalu ketika pelaku ini ditangkap, diinterogasi, dan dia berkata seperti ini, kalau hari Senin sampai Jumat mereka bisa berdagang itu, barang yang jahat itu, atau barang yang dilarang oleh hukum, mereka bisa berdagang itu. Tapi hari Sabtu sampai Minggu mereka tidak berdagang, atau paling telat hari Sabtu mereka berdagang itu udah closing, jadi hari Minggu mereka tidak akan berdagang.
Mereka hari Sabtu mereka sudah teleponin, ayo cepat-cepat yang mau beli barang sekarang. Karena hari Sabtu, hari Minggu, mereka hari Sabat itu mereka akan off, mereka mau ke gereja. Nah, ini adalah satu gambaran kekristenan yang tidak memiliki integritas secara utuh. Integritas itu artinya keutuhan, artinya itu satu bulatan yang memang nggak bisa dikurangin, nggak bisa ditambahin. Itu adalah satu hal yang utuh, satu hal yang nggak bisa ditoleransi. Dan biasanya integritas itu berbicara tentang ketulusan hati atau tulus. Nah, saya kasih kesimpulan, kasih rangkuman Bapak Ibu pada pagi hari ini. Integritas itu adalah seperti apa? Integritas adalah cara hidup yang menunjukkan konsistensi penerapan nilai, metode pengukuran prinsip kehidupan dalam situasi kehidupan. Saya ulangi kembali Bapak Ibu. Integritas adalah cara hidup yang menunjukkan konsistensi penerapan nilai, metode pengukuran prinsip kehidupan dalam situasi kehidupan. Ada kata apa yang menarik di situ Bapak Ibu? Kata konsistensi. Jadi integritas ada sangkut pautnya dengan kata konsisten. Kalau orang yang memiliki integritas, dia akan konsisten hidupnya. Kalau dia orang Kristen, dia tidak akan melakukan tadi seperti tindakan jahat, tapi dia akan melakukan tindakan baik. Kenapa? Karena dia konsisten hidupnya. Dia minggu melakukan ibadah, ya harus hari biasa pun juga dia melakukan ibadah. Makanya saya bilang, Natal bukan hanya di bulan Desember. Natal untuk orang Kristen ada di setiap waktu, di kehidupan setiap umat Kristen seharusnya. Karena kasih Natal seharusnya bisa dirasakan oleh semua orang di setiap waktu dan dari setiap langkah kehidupan anak Tuhan. Tokoh Alkitab yang akan kita angkat pada pagi hari ini Bapak Ibu ada dua tentang integritas. Yang pertama tokoh Alkitab yang memiliki integritas. Saya angkat dari tokoh Alkitab 1 Samuel. Kita siapkan Alkitabnya Bapak Ibu, Samuel 1 Samuel ayat 12 ayat 3 sampai 5. Mari kita baca bersama-sama Bapak Ibu. Di sini aku berdiri, berikanlah kesaksian menentang aku di hadapan Tuhan dan di hadapan orang yang diurapinya. Lembu siapakah yang telah kuambil? Keledai siapakah yang telah kuambil? Siapakah yang telah kuperas? Siapakah yang telah kuperlakukan dengan kekerasan? Dari tangan siapakah yang telah kuterima sogok sehingga aku harus tutup mata dan aku mengembalikannya kepadamu? Jawab mereka, engkau tidak memeras kami dan engkau tidak memperlakukan kami dengan kekerasan dan engkau tidak menerima apa-apa dari tangan siapapun. Ayat 5 terakhir. Lalu berkatalah ia kepada mereka, Tuhan menjadi saksi kepada kamu dan orang yang diurapinya pun menjadi saksi pada hari ini bahwa kamu tidak mendapat apa-apa di dalam tanganku. Jawab mereka, dia menjadi saksi. Bapak Ibu yang terkasih, kalau seandainya membaca kitab Samuel ini, Samuel adalah orang yang memiliki integritas luar biasa. Sehingga dia berani berkata. Ada gak Bapak Ibu ketika seseorang berani mengatakan seperti Samuel, siapakah? Coba tunjukin kesalahanku dong. Coba kamu ngomong dong salahku di mana, salahku apa. Coba kasih tahu dong kejelekanku apa. Ada gak orang yang mau seperti itu? Rata-rata manusia cenderungnya pengennya yang baik-baik aja. Coba dong gua tuh orangnya sebenarnya kayak gimana sih, baik apa enggak sih? Kalau dia dengar kata-kata yang nggak baik, kata-kata yang nggak bagus, dia akan bilang, enggak, itu perasaan lo doang. Bahkan bisa terjadi permusuhan. Inilah Samuel orang yang berani menunjukkan siapa dirinya, apa yang dia lakukan, karena dia melakukan yang benar, dia melakukan yang tepat, sehingga dia berani berkata demikian. Bapak Ibu, tokoh Alkitab yang kedua yang akan saya angkat pada pagi hari ini, kita sama-sama belajar dari kitab Yunus. Saya pernah bahas kitab Yunus dari pasal 1 sampai pasal 4 Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu pernah melihat serial khotbah sebelumnya, di kitab Yunus pasal 1 sampai pasal 4 saya bahas secara berseri, pasal 1, pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan seterusnya ada. Bapak Ibu, kalau seandainya Bapak Ibu lihat kitab Yunus, saya kasih gambaran sinopsis secara gampang saja. Kitab Yunus itu terdiri dari 4 pasal. Yunus adalah seorang nabi. Tentunya seorang nabi seharusnya dia itu dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menyampaikan pesan kepada raja tentang peperangan, tentang keadaan musuh, tentang keadaan daerah itu, tentang tulah yang akan menimpa kota di mana nabi itu ada. Dia akan menyampaikan pesan kepada raja. Lalu Bapak Ibu, yang terjadi apa? Yunus adalah nabi yang dipakai sama Tuhan untuk pergi ke Niniwe atau ke tempat yang Tuhan berikan pesan itu kepada Yunus. Yunus adalah seorang nabi yang seperti itu. Seorang nabi, seorang hamba Tuhan, seorang pelayan Tuhan harusnya memiliki integritas, harusnya memiliki
satu ketulusan ketika dia melayani. Dia tahu tentang Tuhan, dia tahu tentang janji Tuhan, dia tahu tentang mujizat Tuhan, dia tahu tentang bahwa dia berjalan sama Tuhan, dia bisa hidup karena Tuhan. Harusnya dia pegang janji Tuhan. Kemanapun Tuhan suruh harusnya dia pergi. Tapi Yunus lari dari panggilan Tuhan. Pada waktu itu Yunus pergi lari kemana? Ke Tarsis. Ada apa di Tarsis? Tarsis adalah kota antah berata yang tidak pernah mengenal mujizat Tuhan. Tarsis adalah kota yang tidak pernah mengenal kuasa dan penyertaan Tuhan. Di sana tidak ada Tuhan, tidak ada Allah YHWH. Artinya apa Bapak Ibu? Yunus lari ke sana untuk supaya Tuhan tidak mengejar Yunus. Sehingga Yunus punya pemikiran secara manusia seperti, tapi Tuhan punya kehendak lain untuk Yunus. Lalu Yunus pergi. Yunus secara manusia ketika dia pergi seperti itu aja, dia lari dari panggilan Tuhan, itu sudah menunjukkan bahwa dia sebagai hamba Tuhan tidak memiliki integritas. Itu aja udah fatal. Beda dengan Samuel yang tadi kita lihat. Yunus pergi lari dari panggilan Tuhan. Dia lari dari panggilan Tuhan berarti dia tidak memiliki integritas. Ketika dia lari dari panggilan Tuhan, lalu dia masuk ke dalam perut ikan yang besar. Dia dimakan dan dia mati di dalam perut ikan selama 3 hari. Tapi kemurahan Tuhan, kemuliaan Tuhan untuk Yunus adalah keselamatan, Bapak Ibu. Jadi ketika Yunus berada dalam perut ikan, dia berdoa kepada Tuhan. Di tengah dunia orang mati, aku berteriak dan aku berseru. Dan Engkau mendengarkan doaku. Tuhan beranugerah untuk Yunus tentang keselamatan hidupnya. Lalu Yunus pergi ke Niniwe. Secara singkat cerita, Yunus pergi ke Niniwe. Dan cuman ngomong, Niniwe, bertobatlah, kalau enggak dalam 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Ini Yunus udah dikasih anugerah sama Tuhan nih. Yunus sudah dikasih anugerah ceritanya. Anugerahnya itu keselamatan. Yunus yang tadinya mati dalam perut ikan dihidupkan kembali sama Tuhan oleh anugerah Tuhan. Anugerahnya keselamatan. Harusnya sebagai hamba Tuhan dia punya integritas. Lalu kita lihat kan, oh ternyata Yunus punya integritas ya. Ketika dia mati, dia dapat anugerah dari Tuhan, anugerah keselamatan. Dia pergi ke Niniwe untuk memberitakan Injil keselamatan bagi kota Niniwe. Ingat, Yunus bilang apa? Kalau tidak bertobat 40 hari lagi kota ini akan ditunggang balikan. Bapak Ibu, 40 hari Yunus berkhotbah di Niniwe, kota yang besar itu, selama 3 hari. Jadi masih ada berapa hari Bapak Ibu? Masih ada 37 hari. Yunus keluar ke arah timur di kota Niniwe, lalu Yunus mendirikan pondok di sana. Kira-kira apa yang dilakukan Yunus? Harus selama 40 hari kalau sebagai dia penginjil, dia orang yang sudah bertobat, dia orang sudah memiliki integritas, dia seorang yang sudah mendapatkan anugerah Tuhan tentang keselamatan, harusnya dia tetap ada di kota itu untuk melakukan penginjilan lebih giat lagi selama 40 hari. Tapi Yunus menyingkir dari kota itu. Ketika dia sudah menginjili 3 hari, dia menyingkir dari kota itu ke pojok ke timur, ke arah timur kota Niniwe, dan dia mendirikan sebuah pondok di sana. Lalu dia bilang apa? Dia menyesal sama Tuhan, dia marah sama Tuhan. Kenapa dia marah? Karena Tuhan menyelamatkan kota Niniwe. Tadinya pemikiran jahatnya Yunus, dia pergi ke kota Niniwe, dia pergi ke pojok timur kota Niniwe untuk apa? Untuk melihat kebinasaan kota Niniwe dalam kurun waktu 37 hari ke depan. Jadi dia menunggu di pondok sana itu untuk melihat bahwa bangsa Niniwe atau kota Niniwe akan ditunggang balikan dalam 37 hari lagi. Jadi begitu liciknya, begitu tidak memiliki integritasnya sebagai hamba Tuhan yang diurapi. Kita lihat kan Bapak Ibu, saya melihat satu tokoh yang luar biasa di Alkitab kita ini. Di Alkitab kita ini, satu tokoh yang luar biasa yang saya jadi panutan yaitu cuma satu, Yesus Kristus. Dia seorang tokoh, dia seorang pengajar guru besar kita. Dia seorang Allah yang ilahi, Allah yang sejati, yang mengajarkan tentang integritas. Dia Allah yang menjadi manusia. Dia yang menunjukkan integritasnya. Dari kealahannya, dia turun menjadi manusia yang sempurna. Dia tidak menggunakan hakikatnya sebagai kealahannya untuk menjadi satu hal yang kesombongan di dalam kehidupan manusia. Dia bisa saja ketika dia diolok-olok oleh para ulama atau oleh para kaum-kaum Yahudi dan guru-guru di sana waktu pas zaman itu, dia bisa saja meminta langsung
mujizat agar mereka semua mati atau mereka semua bisu. Bisa saja, tapi dia tidak lakukan itu. Kenapa? Karena dia memiliki integritas dan dia memiliki tugas yang mulia, yaitu karya keselamatan untuk kita semua. Ketika integritas itu ada di dalam kehidupan manusia, maka kehidupannya akan konsisten, kehidupannya akan tulus, kehidupannya akan benar. Dan ketika manusia memiliki integritas, hal ini yang akan didapatkan Bapak Ibu. Yang pertama, ketika manusia memiliki integritas atau anak Tuhan memiliki integritas, yang pertama, dia akan dihormati. Udah pasti ketika orang memiliki integritas, hidupnya konsisten. Yang dilakukan itu konsisten, yang diucapin itu konsisten. Dia akan dihormati oleh orang. Yang kedua, ketika orang memiliki integritas, dia akan dikasihi. Ketika orang memiliki integritas, hidupnya sudah benar, hidupnya melakukan yang tepat, menolong orang tulus tanpa pamrih, tentu orang akan mengasihi hidupnya. Yang ketiga, orang yang memiliki integritas pasti akan dipercaya. Ketika orang punya integritas, orang yang tahu tentang kehidupannya, orang lain tahu tentang kehidupannya, dan orang lain percaya akan dia, maka orang ini pasti punya integritas. Dan orang yang punya integritas pasti akan dipercaya. Ketika satu contoh, orang yang dipercaya adalah ketika dalam pekerjaan. Di dalam kehidupan sehari-hari mungkin dia adalah seorang pelayan Tuhan, tapi di dalam pekerjaan mungkin dia adalah seorang karyawan. Nah, sebagai seorang karyawan harusnya juga melakukan firman Tuhan, harus juga melakukan amanat agung, harus juga melakukan tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika dia melakukan tentang kebenaran firman Tuhan di dalam pekerjaannya, maka dia orang yang punya integritas dan hidupnya akan dihormati, dikasihi, dan dipercaya oleh pimpinannya. Yang keempat, orang yang memiliki integritas akan ditakuti atau disegani oleh orang lain. Kenapa? Karena orang yang punya integritas otomatis dia akan punya rasa dipercaya sama orang, dihormati dan dikasihi. Tentu orang itu pasti akan takuti. Wih, orang ini luar biasa, bisa dipercaya omongannya. Orang juga akan segan. Lalu yang kelima, orang yang punya integritas, hidupnya akan damai. Orang yang punya integritas akan mendapatkan 5 hal tadi. Jadi kalau seandainya saya mau kasih satu poin yang luar biasa pada pagi hari ini, milikilah integritas yang benar di hadapan Tuhan, milikilah sikap hati yang benar di hadapan Tuhan, miliki ketulusan yang benar di hadapan Tuhan. Sehingga orang yang memiliki integritas, kita percaya bahwasanya dia akan hidup sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan kita percaya ketika orang Kristen yang memiliki integritas, dia akan melakukan kehendak Bapa. Sehingga kita yakin Gereja Gatot Subroto melalui Gembala Sidang kita, Pendeta Dr. Insinyur Niko Notoro Harjo, bukan satu hal yang kebetulan ketika beliau mendapatkan satu tema di tahun 2021 tentang integritas. Kita percaya Tuhan punya rencana yang besar untuk GBI Gatsu. Tuhan punya rencana yang besar untuk Rayon 1H. Dan Tuhan punya rencana yang besar untuk GBI Care Fluid. Tuhan punya rencana yang besar untuk kita semua. Dan kita percaya integritas itu akan kita dapatkan melalui proses kehidupan kita. Terima kasih Bapak Ibu. Kita sudah masuk di tahun yang baru, di tahun 2001. Milikilah integritas di dalam Tuhan. Integritas sebagai murid Tuhan yang sungguh-sungguh takut sama Tuhan, yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, yang sungguh-sungguh tulus melakukan kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita percaya ketika kita melakukan semuanya dengan benar, dengan tulus, dan kita percaya Tuhan akan menolong kita semua. Dan saya mengucapkan kepada kita semua, seluruh pengerja, GBI Care, jemaat yang dikasih Tuhan, selamat Natal tahun 2020 dan selamat tahun baru 2021 untuk kita semua. Dan kita percaya Tuhan akan menyertai kita untuk memasuki tahun yang baru, yaitu tahun integritas. Sebagai murid Tuhan, kita percaya kita akan dipenuhi dengan Roh Kudus untuk kita dapat melakukan integritas yang benar. Dan kita percaya GBI Care dimasuki tahun yang ke-13, Tuhan akan sertai luar biasa. GBI Care akan menuai jiwa-jiwa luar biasa. Dan kita percaya jemaat Tuhan akan memiliki integritas yang benar di hadapan Tuhan. Mari tundukkan kepala Bapak Ibu, kita berdoa bersama-sama. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini kami sudah selesai mendengar kebenaran firman-Mu tentang integritas Tuhan. Biarlah Tuhan setiap kami Tuhan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan
agar kami memiliki integritas yang benar di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan menyertai kami, memakai kami dan menolong setiap kami Tuhan. Sehingga apapun yang menjadi penghiburan jemaat-Mu Tuhan, mereka yang sedang mengalami kesusahan, mereka yang mengalami duka cita, Tuhan gantikan dengan sukacita ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Pimpin setiap jemaat-Mu Tuhan untuk memasuki tahun yang baru ini, tahun 2021 Tuhan. Kami nggak tahu apa yang ada di depan, kami percaya Tuhan yang akan menolong dan menyertai Tuhan. Berkati Tuhan GBI Care memasuki usia tahun yang ke-13 ya Bapak. Boleh berulang tahun pada hari ini Tuhan, yang ke-12 tahun. Kami percaya itu semua pertolongan Tuhan yang sempurna atas GBI Care Tuhan. 12 tahun yang lalu Tuhan sertai GBI Care dan masuki tahun yang ke-13 Tuhan. Kami percaya Tuhan juga yang menyertai GBI Care Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba-Mu selesai pada pagi hari ini mataharikan firman-Mu pada setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa haleluya. Amin. Shalom, salam sehat untuk kita semua. Shalom, kembali lagi dalam pengumuman GBI Care Laguna Pluit. Gembala dan jemaat GBI Care Laguna Pluit mengucapkan terima kasih atas pelayanan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya, Evangelis Heru. Biarlah kiranya Tuhan memberkati pelayanan dan keluarga hambanya. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki anak-anak, diharapkan untuk mengajak anak-anaknya mengikuti ibadah sekolah minggu, biar anak-anak kita boleh bertumbuh secara rohani dan diberkati Tuhan. Link YouTube ada di kolom deskripsi tayangan ini. Bagi jemaat Tuhan yang ingin memberkati pekerjaan Tuhan di GBI Care Laguna Pluit, dapat memberikan persembahan persepuluhan, persembahan umum, dan pengucapan syukur melalui rekening GBI Care Pluit. Rekening BCA atas nama GBI Care Pluit. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita mau sama-sama memperkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Sebelum kita menerima berkat daripada hambanya, mari kita bersatu dalam doa untuk menutup ibadah kita pagi hari ini. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepada Engkau atas setiap penyertaan Tuhan di dalam ibadah ini, baik dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Kini saatnya Tuhan, kami akan berpisah satu dengan yang lain dan menerima berkat Tuhan daripada hamba-Mu. Sebelum kita menerima, kita naikkan satu pujian. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri Bapa hari ini.
Tuhan adakan. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Mari saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita bangkit berdiri, kita mau menerima berkat yang daripada Tuhan. Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, terimalah berkat sukacita, damai sejahtera, kasih karunia yang begitu besar daripada Allah Bapa yang telah diberikan kepada kita masing-masing melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Di dalam pertolongan, penghiburan, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita pada saat ini, bahkan sampai Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita yang percaya, kita akan sama-sama amin. Tuhan memberkati.